Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bapak berharap kalian masih dalam keadaan yang sehat semuanya. Baiklah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai buku non-fiksi. Kita belajar butir-butir pentingnya, kita belajar bagaimana menyusun ikhtisarnya. Pada pertemuan kali ini, kita masuk pada materi yang baru, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Baiklah, jika kalian mendengar kata ceramah, pasti yang ada di benak kalian itu ceramah di masjid, ceramah oleh ustadz, oleh kiai, kemudian ceramah pada saat tablik akbar, maulid nabi. Ada juga mungkin yang ada di benak kalian itu pada saat kalian bikin masalah di sekolah akan diceramahi oleh guru, pada saat kalian buat masalah di rumah akan diceramahi oleh orang tua. Sebelum kita masuk apa itu ceramah, ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu perbedaan antara pidato dengan ceramah. Pidato itu merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata atau dalam arti kegiatan berbicara yang ditunjukkan kepada orang banyak. Contohnya, pidato kenegaraan, pidato Bung Tomo, atau pada saat upacara bendera, itu merupakan contoh-contoh dari pidato. Pidato ini biasanya bersifat resmi atau formal dan isi materinya itu bersifat umum. Sedangkan untuk ceramah, ceramah adalah pidato yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk. Jika kita melihat pengertian dari ceramah di sini, ternyata ceramah adalah bagian dari pidato. Contoh dari ceramah seperti yang tadi Bapak sampaikan, itu ceramah keagamaan yang biasanya ada di masjid, tablik akbar, maulid nabi. Sifatnya itu bisa resmi, bisa juga tidak resmi. Sedangkan isinya itu karena bertujuan memberikan nasihat, isinya pun berisi nasihat agama, moral, akhlak, dan sebagainya. Sehingga perbedaan antara pidato dengan ceramah, walaupun ceramah adalah bagian dari pidato, ceramah ini isi materinya sudah bersifat khusus untuk memberikan nasihat. Sedangkan kalau pidato isinya itu bersifat umum, dan ceramah ini bisa bersifat tidak resmi. Dan juga perbedaan lain yang bisa kita lihat antara pidato dengan ceramah, pidato itu biasanya penyajiannya satu arah. Dalam arti, orang yang menyampaikan pidato dengan pendengar pidato tersebut, si pendengar ini tidak bisa menyampaikan pertanyaan atau memberikan timbal balik. Coba kalian ingat-ingat atau kalian bayangkan, mana ada pada saat upacara ada yang timbal balik, Pak, saya mau bertanya seperti ini, atau pada saat presiden memberikan pidato, ada yang memberikan timbal balik, angkat tangan, Pak saya ingin bertanya, dan sebagainya. Tidak ada. Tetapi pada ceramah biasanya ada sesi khusus untuk tanya jawab. Ada komunikasi timbal balik antara pemberi ceramah dengan pendengar dari ceramah. Kemudian ceramah ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu, ya ada sedikit iklan. Yang pertama itu merupakan ceramah umum, yaitu ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat kepada masyarakat luas. Lalu yang kedua, kalau ada yang umum pasti ada yang khusus. Nah, ini ceramah khusus itu bertujuan untuk memberikan nasihat kepada kelompok tertentu, bersifat khusus baik materinya ataupun yang lainnya. Sehingga perbedaan antara ceramah umum dan ceramah khusus ini terlihat pada materinya dan ditunjukkannya untuk siapa. Seperti itu. Kemudian, nah di sini ada contoh gambar atau foto dari dua ceramah yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Tentu bisa kalian bedakan mana yang ceramah khusus dan ceramah umum. Yang sebelah kiri Bapak atau kiri kalian itu merupakan ceramah umum, sedangkan sebelah kanan itu merupakan ceramah khusus. Ceramah kesehatan. Nah, kesehatan itu kan
memang ditunjukkan untuk masyarakat luas, itu lebih umum. Sedangkan ceramah khusus ini pada saat Idul Fitri, ya tentu orang yang datang itu pendengarnya pasti umat muslim. Kemudian informasi yang disampaikan dalam ceramah itu yang harus pertama jelas, kedua itu lengkap, ketiga itu lugas, keempat itu logis, dan yang terakhir mudah dipahami. Baiklah, tanpa panjang lebar, tanpa basa-basi, ada baiknya kita melihat contoh ceramah yang Bapak ambil dalam channel Ika Ansari. Berikut contoh ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada al-ustadz wal ustadzah dan yang terhormat kakak-kakak pengurus dan teman-temanku yang saya cintai. Orang pesek bertemu orang pesek berkata hello sek. Orang mancung bertemu orang mancung berkata hello cung. Orang gendut bertemu orang gendut berkata hello dut. Si mancung ketemu si pesek si gendut gak bisa-bisa salam. Akhirnya mereka mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan ulil adniyatin masna wa sulasa wa ruba' yajidu bil hulki may yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama-tama dan yang paling utama dan menjadi yang nomor paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Contoh nikmat yang terkecilnya, Allah memberikan sebuah nikmat bulu yang dimana sering kita anggap tidak terpakai, ternyata itu adalah menjadi sebuah perhiasan bagi kita. Allah memberikan nikmat bulu rambut untuk memberikan sebuah kesempurnaan kepada kalian semua. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan alis mata untuk memberi kesempurnaan kepada wajah kalian. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu mata yang untuk mencegah debu-debu masuk ke dalam mata. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu hidung di mana untuk menyaring udara yang kotor. Turun lagi ke bawah, bagi pria Allah memberikan sebuah kumis di mana memberikan sebuah kejentelan yang amat menonjol. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan sebuah bulu janggut di mana janggut untuk melarang nasi jatuh ke lantai. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu dada kepada pria yang dimana memberikan kemajuan kepada laki. Turun lagi ke bawah, Allah memberikan bulu jempol yang mana kalau dicabut naudzubillah sakitnya sampai ke ujung. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Karena beliaulah dari zaman nenek-nenek makan gegetuk di depan rumah sampai zaman nenek-nenek main Facebook di depan rumah. Dari zaman orang muter-muter kagak jelas sampai zaman orang-orang main komputer. Dan karena Nabi Muhammad pula kita bisa membedakan yang mana Quran dan yang mana Quran. Dan karena Nabi Muhammad pun kita bisa membedakan yang mana teh botol dan yang mana alkohol. Di mana Allah pun memberikan itu. Dan karena Nabi Muhammad pun. Baiklah, pada tayangan saya kali ini saya tidak akan berdakwah sebagaimana para pendakwah yang memberikan lelucon kepada anak cucu jojon ataupun melawak agar hadirin tertawa terbahak-bahak, tapi izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patah-patah. Madu dan racun pergaulan remaja.
teman-temanku yang cantik-cantik bulu matanya lentik, teman-temanku yang ganteng-ganteng yang hidungnya mancung, maaf yang pesek nggak usah eksibun. Bumi berputar dengan kencang di atas porosnya sehingga menggilas waktu manusia. Manusia merasakan kerugian yang amat sangat mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin al-ayah. Dan di saat itu pun manusia mulai sadar, khususnya para remaja seperti kita, bahwasanya mereka telah puas akan kena cipratan, hampasan, dan terpaan gelombang kemodernan zaman. Sehingga mereka silau akan kenikmatan dunia yang hanya sesaat, seperti harta, tahta, dan cinta terhadap wanita bagi pria, dan wanita cinta terhadap pria. Yang pertama, harta. Kita boleh saja mencari harta sebanyak-banyaknya, sebagaimana orang terkaya di dunia, yaitu Bill Gates, pencipta Microsoft. Tapi dengan cara yang halal, jangan sampai menggunakan 3G, gosok, ngipet, ngegarong. Memang dengan harta segala bisa dibeli, mobil kebeli, motor kebeli, cinta kebeli, bahkan keperawanan wanita zaman sekarang bisa dibeli. Yang kedua yaitu tahta. Banyak pemuda sekarang berlomba-lomba untuk mencari tahta setinggi-tingginya. Tapi perlu kita ingat, setiap manusia memiliki pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Nah, itulah contoh para remaja sekarang sedang berlomba-lomba mencari tahta setinggi-tingginya. Contohnya si Mamat yang dulunya jualan tomat mau jadi Pak Camat, dikasih oleh Allah jadi Pak Camat, dikasih Pak Camat maunya DPR, dikasih DPR maunya Bupati, dikasih Bupati maunya Gubernur, dikasih Gubernur maunya MPR, dikasih MPR maunya Presiden, dan akhirnya si Mamat pun saya akan Anda pun akan ibu kita bakal ustadz kita akan dan saya sendiri pun akan 100 tahun lagi. Yang ketiga yaitu cinta. Bicara tentang cinta, apabila kita mendengar kata cinta sudah tidak aneh di telinga kita. Mengapa? Karena cinta adalah suatu hal yang amat indah, tiada dua. Bahkan karena cinta orang bisa berubah. Lelaki tadinya rambut turun, karena cinta rambut ngacung. Dan lelaki pun karena cinta celana ngatung jadi turun. Astagfirullah. Dan karena cinta pun seseorang bisa lupa segalanya. Makan lupa, minum lupa, makan lupa, sholat lupa, bahkan utang yang sekian juta pun bisa lupa. Itulah cinta. Dan karena cinta pun orang bisa berubah. Kita ngelihat sang pujaan hati belahan empedu, yang tadinya hitam jadi putih, yang tadinya pesek jadi mancung, yang tadinya gendut jadi langsing kayak Ayu Ting. Bahkan pepatah cinta pun berkata, gunung menjulang tinggi kan kudaki, lautan api kan kuarungi, hanya untuk melihat sang pujaan hati belahan empedu. Bahkan ada lagi yang lebih hebat lagi, yaitu Irwansyah dengan gayanya untuk sang kekasihnya. Ingin ku gapai bulan dan ku petik cinta, ingin ku serahkan semua hanya untukmu. Kita bayangkan jauhnya bulan, besarnya bintang, ingin diambil cuma membuat belahan hati dan belahan empedu. Subhanallah. Karena di sini sistem melarang kita membawa alat elektronik, membawa handphone. Terkadang kita menggunakan sepucuk kertas untuk menanyakan kabar si dia. Kan jauh di sana, ayang udah belum? Ayang apa kabar? Ayang jangan lupa minum obat. Atau
atau yang sering kita sebut surat-surat Allah. Tanpa kita sadari dari untayan yang telah saya untaikan kepada kalian, yang sering kita anggap madu nan manis ternyata racun bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda Islam, generasi agama, paku-paku dunia, kita jangan sampai terhasut dalam itu. Benar yang dikatakan oleh Kiai Haji Roma Irama yang berkata, mengapa semua yang asik-asik itu diharapkan, mengapa semua yang enak-enak itu yang dilarang. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam. Ternyata benar kata Haji Roma Irama, yang enak dilarang, yang asik dilarang. Memang itu adalah racun bagi kehidupan kita. Itulah cara setan untuk menghasut kita ke dalam lubang neraka. Apa mau pada masuk neraka? Mau? Mari kita angkat pena perjuangan kita untuk agama ilahi. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, tapi saya ingin memberikan sebuah dalil, sebuah hadis Nabi. Ikmalu di dunia ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li'ahiratika ka'annaka tamutun godan. Sorry, time is up. Karena waktu yang memisahkan kita, mohon maaf, pengen pisang beli di pasar, langsung dimakan di dalam kamar. Karena akang masih belajar, kalau ada maaf, kalau ada salah ya, kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana contoh ceramahnya barusan? Apakah menghibur? Dari contoh ceramah yang tadi kita simak bersama-sama, terdapat bagian struktur ceramah. Dan struktur ceramah ini bagian-bagiannya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Jika kita bagi menjadi 3 bagian tersebut, pada bagian pendahuluan bisa kita simak bersama-sama. Di situ si penceramah menyampaikan salam pembuka dan pengenalan topik materi yang ingin disampaikan. Kemudian pada bagian isi, ini merupakan inti nasihat yang ingin disampaikan. Jika Bapak ambil dari contoh ceramah yang barusan kita lihat, isi materinya itu yang disampaikan mengenai madu dan racun pergaulan remaja. Dan pada bagian penutup itu berisi simpulan dan salam penutupnya. Seperti itu. Pembahasan lebih dalam mengenai struktur ceramah akan kita bahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya. Tetapi pada pertemuan kali ini ada baiknya kita melakukan pendalaman materi. Nah, untuk kalian mendalamkan pemahaman mengenai materi pertemuan kali ini, silakan kalian lihat ceramah seorang dokter mengenai kesehatan pada link berikut ini. Link tersebut juga sudah Bapak sertakan pada bagian deskripsi video YouTube berikut. Ini streamingnya tidak terlalu berat, resolusinya pun kecil, hanya sekitar 20 MB. Setelah kalian menyimak ceramah tersebut, silakan kalian jawab nasihat apa yang kalian dapat, yang bisa kalian ambil dari ceramah tersebut. Kemudian tuliskan hasil jawaban kalian pada kolom Google Form yang Bapak sediakan. Begitu untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.